rindu itu bisa diobati cuma dengan komunikasi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gak Cuma Baca episode yang ke-11. Dan sekarang pagi ini kita lagi ada di UPI, yang ternyata nggak sesepi itu karena lagi ada yang vaksin. Oke, lanjut. Ini adalah buku yang sudah saya baca. Saya jarang banget baca buku fiksi sekarang tuh, entah kenapa, karena lebih tertarik ke buku-buku non-fiksi. Nah, tapi ini saya baca novel dari penerbitnya Mojok, dan emang Mojok itu menurut saya buku-bukunya itu menarik kayak gitu, menarik untuk dibaca. Nah, ini judulnya adalah Anomali Hati. Penulisnya adalah Lubis Grafura. Lubis Grafura ini penulis yang emang udah memenangkan banyak penghargaan, dapat dana hibah dari kementerian juga, Kementerian Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan dan Kurikulum tahun 2011, terus banyak menerbitkan novel, terus puisi, artikel, dan banyak lagi tuh emang udah banyak diterbitkan, kayak dimuat di media nasional kayak gitu. Nah, kalau yang sekarang adalah Anomali Hati. Kalau dari judulnya, emang kita tuh langsung kebingungan kan, maksudnya anomali hati itu apa? Anomali itu kalau dalam KBBI sih bisa dilihat itu artinya kayak kebingungan kayak gitu. Nah, kalau sebenarnya cerita keseluruhannya itu bisa langsung dilihat di sampul belakangnya, yaitu tentang ini tuh seorang mahasiswa yang tertarik fisika, namanya itu Alendra. Terus dia itu pingin ketemu sama perempuan namanya Sally yang juga mahasiswa psikologi. Nah, si Alendra ini sama Sally cuma berkirim pesan aja, emang terus-terusan berkirim pesan gitu. Nah, terus setiap kali mereka pengen ketemu tuh nggak pernah bisa ketemu, selalu aja gagal. Ya gagal terus aja gitu, entah kenapa gitu. Ternyata emang itu tuh ada masalah, karena masalahnya itu adalah waktu. Jadi waktu antar keduanya itu nggak sejajar gitu. Jadi si Sally ini waktunya lebih cepat daripada Alendra gitu. Nah, makanya di sini itu dipertanyakan, kenapa sih Tuhan menciptakan waktu kayak gitu. Nah, jadi secara keseluruhan ceritanya emang soal waktu gitu. Nah, di sini juga yang aku suka banget dari ini adalah cara pemaparannya, dan yang emang beda banget dari biasanya. Kayak coba aku bacain ya. Di halaman bab pertama itu adalah seorang pemanah memiliki bobot sebesar 76 kg, tengah berdiri di atas permukaan es yang licin. Nah, di sini kita mulai berpikir apa ini akan menceritakan seorang pemanah gitu ya. Ternyata enggak, itu adalah isi soal fisika yang dibaca sama si Alendra kayak gitu. Nah, makanya di sini tuh emang banyak banget informasi tentang fisika, tentang psikologi, bahkan tentang sejarah gitu. Dan ini tuh bikin kita mendapatkan banyak ilmu lah, selain dari kita dapat cerita-cerita cinta gitu ya, kita juga dapat ilmu soal fisika, soal sejarah, soal psikologi gitu. Makanya ini menarik banget menurut aku, karena kayaknya si Bapak Lubis Grafura ini banyak banget melakukan riset kayak gitu. Nah, tapi ada juga hal yang menurut aku rada kurang suka dari buku ini, adalah karena alurnya kayaknya ketebak banget gitu. Aku udah dari awal kayak udah tahu ini bakalan ngomongin soal waktu, karena kan emang banyak juga kayak movie juga banyak kan yang nyeritain soal perbedaan waktu gitu kayak gitu. Jadi ini rada ketebak aja sih alurnya. Terus emang udah diceritain semuanya di belakang ini kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah pesan dari buku ini kalau menurut aku adalah bahwa terutama kayaknya yang relate banget itu orang-orang yang hubungannya itu LDR gitu ya. Jadi mereka itu bisa memiliki cinta yang kuat gitu ya, walaupun cuma dengan komunikasi gitu. Jadi kayaknya rindu itu bisa diobati cuma dengan komunikasi gitu. Dan yang kedua, yang paling penting juga adalah soal gimana kita itu harus menghargai waktu gitu. Karena pada akhirnya juga emang ini tuh akan ada saat dimana mereka itu waktunya sejajar, walaupun ternyata mereka nggak bisa saling mengenal gitu. Tapi pada akhirnya ya itu tadi, antara rindu itu bisa diobati dengan komunikasi,
dan gimana kita harus menghargai waktu gitu. Oke, jadi ini novelnya keren banget dan bener aku kalian harus baca. Dan tentu saja aku nggak akan kasih tahu akhirnya kayak gimana, cuma akhirnya bakalan bikin kalian mikir juga gitu. Jadi sepanjang novel ini kalian nggak akan boring ngebacanya walaupun alurnya ketebak kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa pencet tombol subscribe-nya untuk dapat informasi tentang buku-buku lainnya gitu ya, buku-buku yang menarik lainnya. Selanjutnya mungkin kita akan ngebahas buku yang lain yang lebih menarik juga yang udah saya atau suami saya baca. Sampai jumpa di Gak Cuma Baca episode ke-12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.